Gue satu meja guys, ini bener-bener kalap banget, semuanya mau gue cobain. Ini enak-enak banget kayaknya, makanan otentik Sunda, dan ini rumahan dong. Masaknya juga pakai haunya, masih tradisional banget. Oke, langsung aja gue cobain. Hai guys, balik lagi sama gue, it's me JJ. Kali ini gue masih mau kulineran di daerah Kuningan, Jawa Barat guys. Jadi gue mau nge-review salah satu kuliner viral yang ada di sini, namanya Saung Kopi Hau. Gini guys penampakannya. Nah, jadi lokasinya sendiri ada di Jalan IR Soekarno, Cirendang, Kuningan, Jawa Barat. Jadi kalau kalian masukkan ke Google Maps, juga ketik aja Saung Kopi Hau, akan langsung ditujukan ke tempat ini. Nanti gue akan langsung ngobrol dengan perwakilan dari owner dari Saung Kopi Hau, dan juga gue akan nge-review sefantasi apa kulinernya, dan ada apa aja sih di dalam Saung Kopi Hau ini. Jangan lupa support terus channel gue dengan like, share, subscribe video di bawah ini. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian sudah dapat update terbaru video dari gue. Thank you guys. Nah guys, jadi gue ada di area parkir dari Saung Kopi Hau. Jadi gini penampakan untuk area parkir motor ya guys, di sebelah kiri gue. Dan ada parkir yang luas banget untuk mobil, jadi nggak usah takut kalau kesini nggak dapat parkir, itu nggak mungkin, kan ini seluas ini. Oke, udah makin penasaran kan di dalam ada apa aja sih? Yuk ikutin gue guys. Wilujeng Sumping. Nah, ini pintu masuk dari Saung Kopi Hau. Wow, udah keren banget ya guys. Jadi ini kesannya udah kayak bambu-bambu, tuh tradisional banget, udah kental dari sini. Penasaran banget gue dalamnya seperti apa? Yuk gue spill bareng sama kalian. Wah, dalamnya unik banget guys.
Jadi di sisi kiri dan kanan gue itu ada macam-macam tempat dan macam-macam area. Nanti gue akan spill satu demi satu selengkapnya hanya untuk kalian. Jangan lupa ikutin terus guys. Nah guys, seperti janji gue tadi, gue akan langsung ngobrol dengan perwakilan dari Kopi Hau dengan Akang Iwa. Ya, halo, betul. salam kenal. Salam kenal, Kak. Iya, boleh cerita sedikit ini mengenai Kopi Hau? Banyak beberapa yang saya mau tanyain karena ini katanya lagi viral. Jadi saya mau tanya untuk berdirinya. Udah dari kapan sih ini Kang Iwa? Tepatnya tanggal 23 September 2020 di tengah pandemi malah. Di tengah-tengah pandemi ya, Iya, berarti baru sekitar 2 tahunan. 2 tahun lagi lucu-lucunya. Lagi lucu-lucunya dan memang lagi sejak awal pandemi itu gimana pas lagi buka itu? Nah, pas lagi buka memang ya agak merangkak sih ya. Kebetulan kita cabangnya ada salah satu catering di Kuningan namanya Mayang Catering. Dengan jumlah karyawan yang lumayan banyak. Nah, kita harus berpikir memutarkan otak untuk memutarkan uang yang ada. Betul, ya. Berdirilah Saung Kopi Hau. Oh, seperti itu. Sampai tahun kedua perkembangannya terasa lah. Iya, jadi lagi rame-ramenya sih udah dimulai dari tahun 2021 mungkin ya? Ya, awal buka juga alhamdulillah sih Udah mulai. Wow, oke. Terus kalau untuk dari segi nama sendiri Kopi Hau, mungkin boleh ceritakan sedikit apa ada mengandung arti tersendiri ya dari Kopi Hau? Saung Kopi Hau memang Hau itu kan tungku pembakaran ya. Hau itu arti tungku pembakaran? Bahasa Sunda. Oh, bahasa Sunda. Bahasa Sunda, Oke. Hau itu Iya. tungku gitu, tungku pembakaran. Tungku pembakaran. Kebetulan Haunya ada di belakang saya juga. Oh, kelihatan guys, itu ternyata tungkunya. Itu namanya Hau kalau Hau, bahasa itu Sunda. namanya Hau. Oh, saya belajar sekarang hari ini. Oke. Lalu itu kenapa itu yang diambil sebagai nama? Apa ya? Karena selain untuk menjual makanan minuman, kita juga ada visi, salah satu visinya melestarikan budaya Sunda. Melestarikan budaya Sunda, oke. Keseharian kita juga ngomongnya bahasa Sunda. Jadi untuk yang mengerti bahasa Sunda kita ajak mengobrol bahasa Sunda. Gitu. Iya. Awal impresi saya begitu pertama kali masuk tadi. Ini kok kayaknya ada beberapa spot-spot yang terpisah. Ya, mungkin salah satunya itu tadi ada daerah untuk kerajinan tangan di sisi sebelah sana. Lalu ini yang menarik perhatian saya ada pemandian air panas Pancuran Tilu, terus ada rumah adat Sunda. Nah, ini ada apa aja sih sebenarnya di dalam Saung Hau ini? Di kita itu ada galeri seni. Galeri seni. Terus nursery juga ada, greenhouse ya. Nursery greenhouse, oke. Terus yang pastinya ada restorannya di dalam. Ada restoran juga. Gedung utamanya ada rumah adat. Nah, ada rencana juga Pancuran Tilu di sini. Pancuran Tilu. Pemandian air hangat. Oke. Dan pastinya ini saung kopi yang khas banget ini guys. Ini lucu banget. Jadi begitu masuk, wow ini kayaknya udah kayak tradisional banget. Nah, selain itu dari kalau Hau ini memang mau melestarikan budaya Sunda. Jadi dari rumah adat Sunda disediakan di sini dan juga berarti kulinernya pun dari Sunda. Iya, betul. Oke. Ciri khas Sunda kita. Oke, jadi salah satu menu andalan yang teman-teman JJ wajib banget cobain kalau lagi main ke sini itu apa, Kang Iwa? Yang wajib dicoba di sini lodehnya harus dicoba. Sayur lodeh itu Sunda banget ya? Iya. Oke, sayur lodeh. Adalah Sunda masuk. Endog giribig. Aduh, endog giribig apa itu artinya? Telur dadar sih. Telur dadar. Bedanya yang membedakan nama telur dadar lain? Apa ya? Harus dicoba dulu deh. Harus. Pastinya kriuknya itu. Ini challenge ya buat ini dicoba pokoknya ya. Oke. Lalu kopinya yang pasti. Kopinya ada kopi Hau. Terus ada pisang goreng Haunya juga. Itu ditabur gula aren. Pakai tradisional banget semuanya ya gula aren. Kalau untuk kopinya sendiri ini kan Saung Kopi Hau, berarti kan yang ditonjolkan di sini pasti kopinya. Kopinya juga salah satunya. Nah, berarti kopinya apa ini Pak? Menggunakan kopi lokal atau? Kopi lokal. Nah, tujuan kita juga untuk mengangkat kopi lokal di sini. Sekarang yang kita pakai dari kopi Karangsari. Daerah Karangsari ada di Dharma, Kecamatan Dharma. Kalau tahu Waduk Dharma pasti tahu lah sebenarnya. Masih daerah Kuningan, Jawa Barat. Masih daerah Kuningan. Berarti memang benar-benar mensupport juga benar-benar masyarakat lokal. Betul. Dan supplier-supplier lokal gitu ya. Luar biasa. Oke, jadi selain tadi itu menu andalannya adalah kopi, pisang goreng, dan juga tadi yang di restorannya itu nanti mau ditunjukin. Dengan sabar kan guys, iya gue juga penasaran banget karena memang ini menu tradisional banget. Jadi kayaknya konsepnya itu mengangkat masakan rumahan pastinya ya. Dan tuh, jadi kalau misalnya kalian mau mencicipi masakan rumahan orang Sunda nih ya, boleh banget datang ke sini. Oke, kalau dari Karif sendiri mungkin ini saya lihat dari tadi rame banget.
Ya. Kalau lagi weekend gitu, kalau boleh tahu berapa sih total pengunjung yang datang ke sini? Hampir 1.000 lah. 1.000 satu hari. Ya. Jam bukanya dari jam berapa? Kita jam buka hari Selasa sampai Minggu dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. 7 pagi sampai jam 8 Ya, malam itu rata-rata 1.000 ya. Iya sih, ini juga udah ramai banget dan ini Weekend memang juga. tempatnya luas banget guys. Iya. Oke, terus kalau untuk dari Kopi House sendiri ini udah ada buka cabang atau ada rencana perluasan lagi ke depannya? Kebetulan tahun kemarin kita sudah buka di Tasikmalaya. Tasikmalaya. Tepatnya di daerah Ciberung, dekat lapangan udara. Itu mulai kapan dibukanya? Tahun kemarin. Oh, tahun lalu. 2020. Oke, tapi pusatnya tetap di sini itu. Tetap di sini. Mencuri perhatian itu seperti telur geribiknya kali ya. Itu. Iya, guys, ternyata ada di sini. Tuh, nanti penasaran banget itu telurnya udah yang kayak gebes-gebes kayak gitu ya. Betul. Ciri khasnya kita bawain ada ikan bunter juga. Ikan bentar itu baru Baby denger. fish kecil-kecil. Oh gitu. Nanti kita lihat. Iya. Harus Oke. Untuk dari Saung Kopi House sendiri, mungkin silahkan mau ada pesan-pesan buat teman-teman JJ atau pecinta kuliner yang supaya datang ke sini. Boleh. Mungkin Kang Iwa mau menyampaikan? Boleh. Sedikit aja mungkin ya. Untuk silakan. yang mampir ke daerah Kuningan atau wilayah Ciayu Majah Kuning, bolehlah mampir ke Saung Kopi Hawu. Kita sajikan makanan khas Sunda yang terbaik dengan cara yang terbaik juga. Kita tunggu di Saung Kopi Hawu Hatu juga. Aduh, selamat. Dan pokoknya semoga sukses terus ya ke depannya ya. Nanti aku izin akan nge-review dan nanti aku akan diantar sama Kang Iwa guys. Jadi gua akan digantar sama Kang Iwa untuk keliling-keliling di sini ada apa aja. Nanti gua akan spill selengkapnya khusus untuk kalian. Jangan lupa ikutin gua terus guys. Oke, atur nuhun Kang Iwa. Nah guys, jadi gue udah sama Kang Iwa mau diantar keliling. Jadi ini tuh salah satu Instagramable spot ya pastinya ya. Ya, salah satu Tuh, jadi kalau kalian lagi datang sama teman-teman tuh bisa banget nih foto cantik di sini sebagai kenang-kenangan dan kalian udah datang ke Saung Kopi Hawu. Oke, sekarang kita mau diantar jalan-jalan. Kita mau kemana dulu nih, Kang Iwa? paling ke ruangan utama dulu. Ruangan utama. Prasmanan. Prasmanannya. Gue udah kepo banget. Oke, kita langsung aja. Ya. Silakan Kang Iwa. Ih, lucu-lucu banget. Ini masih, ya ampun, guys, bisa lihat ya di sini masih pakai cangkir yang tradisional banget tuh. Buat kopinya ini ya, Kang Iwa. Buat teh. Teh. Kalau kopi nggak pakai gini. Kopi nggak. Ada lagi yang gelas dari gelas. Oh, oke. Nah, guys, dari sini ternyata mereka tuh sistemnya prasmanan ya. Mana? Wow, ini makanannya banyak banget. Nah, ini pakai sawarak sampai sini. Jadi boleh nambah berapa kali? Oh, guys, ternyata ada paket sawarak. Nah, artinya paket sekenyangnya ya. Paket sekenyangnya cuma 10.000 aja, betul Kak Iwa? Nah, ini bisa dapat. Oh, apa aja nih? Berarti sambal boleh ambil sepuasnya. Ada 2 macam, ya sambal terasi, ada sambal mata, ada sop, lodeh, tumis kecombrang sama tumis daun pepaya. Plus nasi. Plus nasi. Jadi nasinya sepuasnya. Silahkan, sampai malu. Sampai malu guys. Oh, 10.000 aja. Ini tuh nunggu apa lagi? Oke, selanjutnya ini prasmanannya kayaknya enak-enak banget. Kalau ini per item nanti dihitungnya ada orek tempe. Ini sebetulnya belum udah nggak begitu lengkap. Jam segini tuh udah. Harganya mulai dari berapa yang ini? Harganya paling murah ya 2.000 ada. Dari tahu 2.000, terus sampai yang paling mahal paling 100.000 ayam bekakak 1 ekor. 1 ekor itu udah paling mahal 1 ekor itu ya. Itu bisa buat makan sekeluarga kali ya. Betul. Jadi di sini gue lihat ada orek tempe guys. Untuk sayur tahunya 2.000-an. Tumis waluh, picung itu apa ya? Picung itu keluak muda. Keluak muda dibikin sayur tumis. Iya. Tumis buncis, tumis soun. Wah, ini tumis sounnya menarik banget. Harganya 3.000 doang guys. Tumis soun. Tempe goreng, ikan asin, pepes jamur, ayam bakar. Oh, kalau ayam ini berapa satunya di sini? Ayam bakar 15.000 1 potong. 15.000 1 potong. Wih, petai goreng 10.000 1 lonjor gitu ya, tahu goreng. Pindang, endok geribik. Oh, ini nih yang katanya kasih ini kelihatannya enak banget sih. Ini harganya 6.000 sebesar ini loh guys tuh. Wih, oke. Sate ampela. Nah, ini ada perdagingan. Ini bisa dilihat ada gepuk, paru, babat, ayam goreng kampung, ayam goreng. Oh, bedanya? Ayam goreng yang biasa, yang ini yang kampung. Oh, beda 10.000 ya?
Iya betul. 10. Jadi ayam gorengnya ada pilihan guys. Jadi ada 15.000, ada 25.000, yang 25.000 itu ayam kampung. Plus itu ada ayam bekakak 100.000. 2 ekor. Nah kalau yang ini, Ikan-ikanan. ini daerah perikanan dan seafood-seafoodan. Ya, Ada. jengkol sedikit. Ada juga. Jadi ini ada acar jair, berarti mujair dikasih acar. Iya. Itu ada seblok cumi 8.000, semur jengkol 5.000, benter. Iya, yang tadi sebut. Ini apa, ikan asin gitu kecil-kecil? Ikan goreng, tapi enak asin. Oh gitu, terus ada sate taichan. Iya, sate taichan Setengah juga porsi punya. 12.500 isi 5. Yo, ini prasmanannya. Biasa ya, menu yang belum ada apa nih yang kehabisan mungkin? Yang kehabisan apa ya, pepes-pepesan yang Oh, kehabisan. pepes-pepesannya. Biasanya kita ada pepes ayam pejantan, pepes tahu, pepes ikan gurame. Itu ada. Cuman sekarang tinggal pepes jamur aja. Oke, ini aku udah kepo banget nih kayaknya, Iya, enak-enak. Yang paling wajib dicoba apa nih? Kayaknya tuh tumis sounnya menarik gitu. Boleh. Tumis Itu soun. favorit juga. Bener ya, endok giribik kalau ini Endok langsung giribik, saya lihat. betul. Lodehnya Terus juga oh harus lodeh, dicoba. oke. Terus gepuknya juga kalau suka gepuk daging. Sama itu, benter. Semur jengkol. Semur jengkol ya. Oh, di challenge lagi. Jujur guys, gue belum pernah makan jengkol, percaya apa enggak? Swear, gue belum pernah. Jadi gue juga nggak tahu mesti gimana. Tapi oke, nggak apa-apa, nanti saya coba. Selain itu, apa lagi di sini? Apalagi ya, pisang gorengnya. Oh, itu di cemilannya berarti Iya, di ya? cemilannya. Oke, cemilannya selain pisang goreng ada apa lagi Kang Iwa? Pisang goreng, cireng, bala-bala. Kalau di sini namanya bala-bala. Bala-bala. Bakwan ya. Bakwan sayur ya? Ya, betul. Oke, itu Bala-bala, cireng. cocok banget sama kopi, Ya, sama teh. betul. Terus udara sore-sore gini sejuk-sejuk paling enak kayak gitu. Betul. Oke, siap. Nah, terus guys, jadi dari restorannya itu kalian bisa lihat sendiri guys. Ini gua kasih tahu dulu penampakan dalamnya seperti ini. Bener-bener masih yang tradisional banget dari kayu-kayu dan juga ini geribik-geribik kayak gini. Wow. Otentik banget guys. Nah, nanti gua akan langsung spill sama kalian area selanjutnya. Kang Iwa. Siap. Selanjutnya kita mau diantar kemana nih dari restoran? Ke depan itu aja dulu ya. Iya. Kebetulan Oh. ada yang meeting di sana. Lagi apa? Ada yang meeting kayaknya di dalam. Oh oke, jadi kemana Paling dulu? Di depannya. Di depannya boleh, siap, ke galeri seni dulu. Guys, gua akan langsung ke galeri seni. Di sini juga dijual kerajinan tangan orang Sunda ya. Oke, yuk ikutin gua guys. Lokal sini. Kebetulan ada yang ngadain acara sekarang. Ini Warung Runtut Raut namanya. warung runtut raut itu artinya apa? Runtut Raut tuh sejalan selaras seirama. Warung sejalan salah serema. Keren banget dari namanya. Jadi di sini itu dijual apa aja Kang Iwa? Ada kerajinan tangan, aksesoris khas Sunda yang pasti ya gitu. Aksesoris kerajinan tangan khas Sunda. Ya. Luar biasa. Termasuk pakaiannya juga untuk kedepannya, cuma kebetulan belum maksimal sih memang. Oke, masih dalam proses pengembangan. Oke, nanti pokoknya galeri seni ada di sini guys. Oke, selanjutnya di sebelah kiri saya ini ada ruangan apa ini? Ini salah satu spot favorit juga. Wow, guys, lihat deh guys. Ini bener-bener ini dari tahun berapa? Jangan-jangan ini lebih tua dari saya umurnya. Iya bisa jadi. Bisa jadi. Ini guys radio-radio zaman dulu yang bener-bener antik banget. Swear gue belum pernah lihat ini. Ini gue nggak tahu juga. Ini masih banyak TV-nya guys, masih TV tabung. Zaman dulu masih ada TV kotak kayak gini lagi. Wow. Ini yang punyanya tuh apa, kolektor juga ya? Senang-senang barang antik gitu. Lah, pencinta. Pecinta barang antik. Sampai maksudnya. karyawannya pun antik-antik mukanya. Iya. Tetap enggak. Kalau untuk yang di sini memang dijadikan spot foto ya. Betul. Pasti. Iyalah lucu banget. Ini kapan lagi nih bisa dapat tempat kayak begini gitu untuk foto-foto. Oke, jadi di sini bisa buat spot foto cantik dan juga nongkrong di sini. Nah, selanjutnya ruangan apa lagi? Ruangan apa lagi? Bisa ke belakang mungkin ada lesehan sama nursery-nya juga. Lesehan sama nursery. Yuk guys, udah penasaran? Gua spill buat kalian. Ikutin gua guys. Mau lewat jembatan atau sini aja? Sini dulu aja. Clear apa lah? Oke. Welcome to the nursery. Ini nursery area ya. Iya. Jadi ini ceritanya konsepnya apa nih Kang Iwa? Ya pengen apa ya? Ya pengen jual bunga juga sih. Oh, ini dijual. Ya ada jual juga. Oh, dijual. Tapi di sini juga bisa tempat makan nongkrong Tempat makan cantik. juga boleh. Bisa. Emang karena ijo-ijo gini enak ya, sejuk gitu. Kayak di mana gitu.
Wow, konsepnya keren sih. Oke, selanjutnya? Selanjutnya langsung ke saung ngopi aja tak? Langsung ke saung kopi. Oke, kita lewat sini untuk ke saung-saung. Rumah adat dulu. Boleh, rumah adat dulu aja. Sebelah sini. Guys, jadi gue mau di sisi belakang. Jadi ini masih dalam tahap pengembangan, tapi gue kasih spill sama kalian. Ini toiletnya guys. Imah adat, artinya rumah adat. Oh gitu. Oke. Ya, memang kalau rumah adat Sunda itu apa yang membedakan? Yang membedakan bentuk apanya ya? Bentuk apa? Suhunan kalau ini tuh. Ini tutup, bisa dibuka tutup. Oh. Atapnya lebih ke jenis dulang apa? Ya, dulang apa? Namanya dulang apa? Apa tuh artinya? Dulang apa? Oh. Dulang itu tempat nasi kalau nggak salah. Oke. Dari bahan juga. Terus kalau misalnya di kalau Sunda tuh senangnya memang kayak lesehan-lesehan, saung-saung. Jadi memang ngariung. Jadi bisa ngariung di sini ya. Gitu ya. Oke, terus di dalamnya ada apa? Di dalamnya kebetulan ini ada. Ini apa? Ini alat musik Sunda? Ya, ini kecapi. Kecapi. Nah, kecapi. Ini biasanya... dipetik ya kecapi itu ya? Iya, betul. Iya, keren banget. Oke, terus selain alat musik Sunda ada apa lagi di sini? Kebetulan ini kerajinan-kerajinan kemarin setelah acara Hibar Budaya. Kebetulan kan bulan September kemarin baru merayakan Milangkala. Kita juga bikin plakat sendiri. Seperti itu Plakat. Di sini. Oh ya, iya. Acaranya ya ini mah barang-barang properti yang lagi kita di recycle lagi lah. Tapi kalau rumah adat Sunda ini buatnya dari kayak geribik kayak gini? Iya, memang. Seperti ini. Oh, Khasnya kayak gini. Tuh guys, kalian bisa foto cantik di rumah adat Sunda itu hanya di Saung Kopi Hawu guys. Seperti ini, dan ini juga ada kayak kerajinan-kerajinan tangannya. Terus foto-foto di sini juga di padi ya? Padi. Oh, tuh lucu. Terus ini yang tadi Hibar Budaya, Ya, dibikin plakat. Acara kedua kemarin. Luar biasa. Oke, selanjutnya ini keren banget sih guys. Jadi ini udah keren banget. Jadi di sini tuh dari tadi udah yang lihat nursery, lihat ini, lihat itu, kerajinan. Jadi tahu banyak hal gitu. Nah, terus Kak Iwa selanjutnya kita mau kemana? Kayaknya langsung ngopi aja mungkin ya. Langsung ngopi. Oke, nanti kita kasih tahu kalian kedai kopinya di belakangnya seperti apa. Ikutin gua terus guys. Nah, ini kolamnya. Ini yang dijadi pancuran tilu di sini nanti? Iya di sini. Buat ini pancurannya udah ada belum? Udah ada 3, cuman chamber untuk pemanasnya kita belum dapat sih. Chamber pemanas. Oh, pemandian air hangat maksudnya pancuran itu. Oh. Next sih pengennya jadi pemandian air hangat. Kebetulan jadi penangkaran koi dulu. Oh, oke. Jadi guys, ini namanya pancuran tilu yang masih dikembangkan ya. Nanti masih ada karena ini pancuran mestinya jadi harusnya keluar air hangat. Jadi ada kayak chambernya untuk keluarin air hangatnya nanti. Jadi kayak berasa asap gitu ya. Iya, betul. Nah, tuh tungguin aja guys, segera ya, Kang Iwa ya. Oke, yuk ikutin gua guys. Nah, ini saung ngopi. Nah, tara guys, jadi ini udah yang paling belakang. Ini ada saung ngopi dan di sini masih tradisional banget. Ini kayak di kedai kopi tuh semuanya masih, keren banget. Baristanya juga tradisional. Nah, nanti gua akan di sini guys. Nanti gua akan duduk di sini dan gua akan nge-review kuliner, kopi, cemilan semua yang ada di sini. Betul. Ya disajikan oleh Kak Iwa di sini dan teman-temannya. Oke, jangan lupa ikutin gue terus guys. Nah guys, jadi gue udah di area dapur dari Saung Kopi Hawu. Dan ternyata hawunya itu kan artinya itu apa tadi? Tungku pembakaran. Tungku pembakaran. Dan kalian mau tahu ini yang original hawu Sundanya ya, begini ya. Nih guys, penampakannya kayak gini guys. Ini namanya langseng. Langseng buat menanak nasi. Itu juga ada nasinya di dalamnya. Oh, terus pakai kayu
kayu bakar. Kayu bakar. Jadi semuanya ini masih kayak tradisional banget, cara masaknya pun ya. Jadi Wow. wangi-wangi nasinya juga. Iya, pasti beda. Apalagi tuh pakai tutup pakai daun pisang. Iya. Wangi ya keluar. Oh, oke. Jadi ini dapurnya, guys. Nah, oke. Oke, nanti gua akan spill sama kalian sefantastis apa rasanya. Ikutin gua terus, guys. Nah, guys, jadi gua udah di depan Hawu juga, tapi Hawu yang udah dimodif nih. Jadi modern punya di sini. Keren banget. Pasti dijawab lucu, soalnya unik. Nah guys, jadi gue udah dengan pesanan gue satu meja guys. Ini bener-bener kalap banget, semuanya mau gue cobain. Ini enak-enak banget kayaknya, makanan otentik Sunda. Dan ini rumahan dong, masaknya juga pakai hawunya, masih tradisional banget. Oke, langsung aja gue cobain. Jadi ini ada sayur lodehnya, katanya ini wajib banget dicobain di sini. Nah ini untuk satu porsinya ini harganya 5.000 guys. Tuh, satu mangkok gini. Mangkoknya juga lucu, di sini semuanya pakai barang-barangnya otentik. Tuh, dari mangkoknya, piringnya, gelasnya, tuh lucu-lucu banget. Langsung aja gue cobain sayur lodehnya. Bye, Saung Kopi Hawu. Jadi asin gurihnya kerasa, sama ada santannya. Lebih dominasinya ke asin kayak gitu. Asin gurih. Nah, kali ini gue mau cobain daun pepaya Jepangnya. Nah, ini sama nih, satu centong kayak gini harganya 5 ribuan guys untuk satu porsinya. Nah, di sini ada cabai merah, terus ada tomatnya dan juga ada udang kecil-kecilnya kayak ebi kayak gitu. Nih, makan. Rasanya benar-benar rasa rumahan banget guys. Ini masakannya semua. Ini orek tempenya. Jadi orek tempenya itu harganya 3 ribuan aja guys, tapi ini untuk porsi yang 3 orang, jadi segini bisa 9.000. Dan ini tipikal orek basah. Enak oreknya. Rasanya ada manis, asin, gurih. Terus bumbu dari oreknya tuh kerasa banget. Enak deh, pekat gitu. Nah, terus ini ada benter. Benter ini segini 8.000. Katanya itu kayak ikan goreng kering, khasnya sini juga. Kriuk-kriuk, enak banget. Wow. Enak. Dan kalau kalian pesen makanan di sini, boleh banget ngambil lalapan sambal sepuasnya, plus nasinya juga boleh katanya. Nah, di sini sambelnya tuh ada 2 guys, jadi gue mau cobain pakai lalapan. Pertama gue mau cobain sambal yang ini. Ini sambal terasinya. Enak. Dan ini yang sambal mentahnya. Ini masih ada rasa bawang-bawang mentah kayak gitu. Jadi kalau kalian suka yang mentah-mentah tuh ini, tapi menurut gue juara, sambal terasinya tuh juara. Dan yang paling bikin gue gak sabar itu guys adalah tumis sounnya. Ini tadi lagi keliling-keliling. Ini gue lihat ini tuh yang kayaknya aduh enak banget. Tuh. Wow. Dan ini harganya cuma 3.000 per porsinya. Jadi kira-kira porsi segini itu bisa buat 2 orang. Jadi 6.000 sebanyak ini. Nah, cobain aja. Jadi isinya tuh ada tomat, cabai hijau, sama ada daun bawang putih. Udah simple kayak gitu, tapi rasanya tuh enak banget. Gurihnya dapet, terus ada minyak-minyaknya kayak gitu. Enak banget.
Nah, jadi di depan gua ini dari tadi ada yang menarik perhatian gua, tapi gua mau nge-reviewnya terakhir memang. Nih, namanya Dog Giribik. Ini semua orang menu favorit mereka. Segini besar 6.000 aja guys. Langsung gua mau cobain. Teksturnya kriuk-kriuk. Langsung. Gabus-gabus dari telurnya itu isinya kosong tapi kriuk-kriuk, enak banget dan unik cita rasanya. Dan terakhir mereka tuh punya juga ikan bilis. Nah, ini kalian makan nasi dicampur lodeh dong, ya kan? Gue contohin kayak gini. Pakai dong sayur lodehnya, ya kan, nasi sayur lodeh. Nah, ini sayur lodehnya tuh ada labu, melinjo, jagung, tempe, cabai merah, lengkap deh. Nah, pakai nih tuh ikan bilisnya. Nah, begini makan nasi lodeh. Sundaan banget guys, ini sah namanya. Wow, ini kulinernya enak-enak banget, bener-bener otentik masakan rumahan Sundaan. Dan menu utamanya udah gue cobain semua guys. Dan so far itu enak-enak banget menurut gue. Dan kali ini gue mau minum dulu. Tekonya juga masih tuh. Ih, lucu banget. Tehnya wangi banget. Nah, selanjutnya adalah gue mau nge-review untuk kopi, es, dan dessert serta gorengannya guys. Jadi ini udah penuh banget meja gue, jadi gue mau geser ke sisi sebelah sini. Oke. Nah, ini gue mulai dulu dari yang asin, bala-bala. Mereka bilangnya bala-bala, kalau di kita bilangnya bakwan sayur. Ini harganya 7.500 isi 3, jadi satunya 2.500. Anget-anget dong, baru digoreng sore-sore gini. Wah, isiannya sama kol standar ya, daun bawang, wortel, sama adonan ininya. Ini bener-bener bala-bala rumahan banget guys gorengannya. Nah, dan di sini juga ada minumannya yang perkopian. Nah, ini harganya 10.000 guys. Kopi susunya. Kopi susu Hawu. Gue cobain. Tradisional banget rasanya, nggak neko-neko. Udah kopinya enak banget, wangi, terus susu. Aduh. Ini nikmat banget diminumnya nih pas sore-sore. Terus apalagi sama gorengan itu wow rasanya. Terus nah, ini juga nih guys. Kopi tubruk Hawu gula aren. Nah, tuh namanya. Jadi ini salah satu best seller mereka. Tunggu, ini cara minumnya tuh katanya harus dibalik. Iya, sedikit tumpah, gagal. Tapi masih bisa diminum, ternyata begini katanya minumnya guys. Tuh. Oke, aku cobain. Jadi ini kayak kopi hitam klasik, wangi banget kopinya. Ini dari kopi lokal guys, tapi enak banget. Ini kopi hitamnya nggak pahit. Rasa kopi memang, tapi nggak yang pahit banget gitu. Jadi kita juga yang tidak, yang bukan pecinta kopi hitam banget itu masih bisa minum, dan ini enak. Dan ini harganya 9.000. Terus ada wangi-wangi dari gula arennya tuh kerasa banget sih. Wah. Oke, sebelum masuk ke dunia peresan, gua mau kasih tahu kalian dulu untuk pisang gorengnya. Jadi ini salah satu dessert wajib coba. Jadi kalau kalian mau ngopi, mau ngeteh tuh wajib banget nih ditemenin sama pisang goreng. Jadi mereka punya 3 menu pisang goreng. Jadi yang original tuh harganya 7.000. Dan untuk yang dikasih taburan gula aren itu 9.000. Plus ada yang pisang goreng Hawu spesial itu harganya 12.000 guys, pakai taburan keju. Jadi gue mau cobain dulu yang originalnya.
Tadi gue lihat di ujung sana itu pisangnya tuh banyak banget stoknya. Dan itu udah yang kuning-kuning banget tuh. Mateng banget pisangnya, enak. Pisangnya manis banget. Enak banget pisangnya. Nah, yang ini pakai taburan gula aren. Gula aren itu kayak udah diparut gitu. Terus ditaburin gitu doang. Gula arennya wangi memang. Oke. Terus satu lagi ini yang spesial, ada kejunya. Ini enak. Pemenangnya menurut gue adalah yang ini guys, pisang goreng hawu spesial, itu enak. Tapi kalau kalian mau yang klasik, tetap aja ini enak banget. Oke, gue hampir beres nih nge-review, tinggal ini aneka percuingan. Jadi es cuing ini salah satu es menu dessert Sunda yang wajib juga ada. Nah tuh. Nah untuk yang es cuing originalnya, satu porsi 8.000 sebanyak ini. Cuingnya kayak gini, pakai gula aren santan. Langsung cobain. Wangi dari daun suji apa daun pandan ini, pokoknya wangi banget, itu keluar banget kerasa. Teksturnya kenyal-kenyal pas, terus nggak terlalu manis juga. Wangi banget. Nah terus juga ada ini pakai sirup campolai gula merah. Nah ini harganya 12.000. Ini juga sama, cuing sirup campolai. Kalau yang ini culek katanya, cuing lemon. Nah ini yang sirup campolai ini, itu sirup khas Cirebon memang guys. Tuh. Daerah Jawa Barat lah pastinya. Nih. Segar, wangi banget. Ini varian yang pisang susu sirupnya. Ini enak. Dan yang ini, nah baru kali ini nih gue makan cuing lemon. Gue cobain. Asem, segar. Tapi kalau cuing gue selalu the best sukanya ini. Karena ini yang gue menangin guys. Jadi ini menu-menu di Saung Kopi Hawu itu menurut gue enak-enak banget. Favorit gue tadi tuh tumis sounnya, terus endok giribik, sayur lodehnya bener enak, oreknya juga enak, benternya enak. Benter kata tadi akangnya. Oke. Jadi benter, terus sambelnya juga enak. Enak semua guys berarti ini kalau gitu. Ya dong, apalagi? Ya pokoknya oke lah. Ini terus yang untuk pisang-pisangannya juga enak, esnya enak. Saung Kopi Hawu, JJ approve guys pastinya. Jadi kalau kalian lagi main ke daerah Kuningan, Jawa Barat, boleh mampir dan cobain, buktikan sendiri ini Anas review dari JJ atau enggak. Gue akan terus nge-review kuliner, staycation, tempat wisata di seluruh Nusantara dan juga di luar negeri. Jangan lupa support terus channel gue dengan like, share, subscribe video gue di bawah ini. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian dapat update terbaru video dari gue. Salam kuliner guys. Nah guys, jadi gue udah beres nge-review untuk Saung Kopi Hawu yang ada di Kuningan, Jawa Barat, dan pastinya JJ approve guys. Jadi kali ini gue ngeluarin stiker gue yang limited edition. Langsung aja gue tempel. Saung Kopi Hawu, JJ approve. Jangan lupa support channel gue dengan like, share, subscribe video gue di bawah ini. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya kalian selalu dapat update terbaru video dari gue. Salam kuliner guys.